di depan pohon, dan saat gue jalan, gue melihat ke kiri. Kok masih ada anjir? Gue jalan aja udah. Setelah gue jalan, ternyata dia terbang ke arah gue dari belakang. Nih, itu kayak lu ngeliat layangan terbang putus deket lu, tapi itu sosoknya hantu wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, balik lagi bersama gua Aldio di channel Al Revilas. Sekarang gue bakal menceritakan tentang perjalanan gua di Gunung Tambora. Solo traveling sendirian, gua pergi jauh ke luar pulau dan seperti apakah kisah misterinya di sana. Mari kita simak. Pertama, di Jakarta gua memesan tiket untuk perjalanan ke Lombok. Perjalanan itu sekitar jam 14.00 sampai jam 16.00. Makan waktu 2 jam. Nah, di sini gue sampai di Praia itu menaiki bus Damri. Bus Damri itu bertujuan ke kota Mataram. Sampai di kota Mataram di sekitar 19.26. Gue dijemput oleh salah satu mapala Universitas Mataram, yaitu Grapala Rinjani. Di sana gue dijemput oleh Bang Zainuddin. Di sana gue dijamu ngobrol tentang banyak informasi gue di Gunung Tambora. Gunung Tambora itu adalah gunung dengan kaldera terbesar di dunia dengan radius 7 km. Saat meletus di 1815 itu menenggelamkan 3 kerajaan di kota Bima. Saat perjalanan semua itu berawal dari Mataram. Gua harus pergi lagi ke terminal Mandalika. Di terminal tersebut gua itu menaiki bus yang eksklusif, yang bagus untuk ke kota Bima. Kenapa sih gua tujuannya ke kota Bima dulu, nggak langsung ke Calabai di jalur pendakian Pancasila? Karena gue punya keluarga di Bima dan gue menyambangi keluarga gue yang belum pernah gue kunjungi. Sampai gue menaiki bis tersebut dan keluar dari terminal, gue diturunin oleh petugas dari bis tersebut. Petugas bis tersebut bicara sama gue, "Mas, uangnya kurang nih, calonnya uangnya bayarnya ke saya itu kurang." Gue bingung, gue itu udah bayar, tapi kok bisa dikurangin sama calonnya? Ternyata calonnya itu memotong harga untuk mengambil upah dia sebagai calo tersebut. Gue diturunin di depan terminal dan akhirnya gue bingung. Calo nyamperin gue, calo yang gue beli tiket sama dia, gue minta pertanggungjawaban sama dia. Gue di situ berpikir, apa gue harus ribut di sini, apa gue harus ngelobi dia, dan ternyata gue berdebat sama dia. Gak lama ada satu orang calo lagi menyambangi gue atau mendatangi gue. Di sini calo tersebut menawarkan untuk menambah 50.000 dan gue dapat bis yang gue mau. Setelah calo kedua menawarkan menambah uang 50.000 itu, gue langsung membeli tiket dari calo tersebut. Calo tersebut itu memaksa gue untuk membeli itu. Tetap gue beli dan gue menaiki bis tersebut. Bis tersebut itu berisi cuma 15 orang, padahal kapasitas seatnya itu ada 58. 58. Nah, di dalam situ hanya 15 orang dan ada 3 motor dan banyak tumpukan bis. Tumpukan kardus maksud gue. Di tumpukan belakang itu sama sekali tidak ada orang dan penumpangnya hanya ada di depan. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah bis tambahan untuk ke kota Bima. Dan disebut juga bis pengangkut barang, kayak gitu sih. Ya walaupun seperti itu, bisnya tetap bagus sih. Nah, di sini setelah sampai di kota Bima, gue menginap sehari di rumah keluarga gue. Pagi harinya, gue diantar saudara gue untuk ke Terminal Dompu. Dari Terminal Dompu, ini ada 3/4 atau bis 3/4 untuk sampai ke daerah Calabai. Calabai itu daerah dekat Desa Pancasila, jalur pendakian Gunung Tambora. Sekitar perjalanan 5 jam gue sampai di daerah Calabai dan gue dijemput oleh saudara gue lagi yang ada tinggal di kaki Gunung Tambora. Gue sebelumnya nggak tahu. Gue perjalanan sendiri dari Jawa, dari Jakarta, dan gue nggak tahu kalau gue punya saudara di kaki Gunung Tambora. Sama sekali nggak tahu. Setelah ini, gue nginap di rumah saudara gue ini. Rumah dia itu tidak jauh dari jalur pendakian Gunung Tambora atau bersebelahan dengan pos pendakiannya. Tidak jauh. Paginya gue diantar oleh saudara gue ke pintu rimba menggunakan motornya dia. Dan ternyata ada yang menemani gue, yaitu sepupu gue yang tinggal di daerah Calabai atau Desa Pancasila yang bernama Budi. Budi berinisiatif atau disuruh orang tuanya tetap saja ya sih pasti, yaitu Bibi Rukmini untuk
mengantar gue ke Tambora. Karena si Budi sudah punya pengalaman 4 kali menjadi guide di Gunung Tambora. Di sini, gue menjalani pendakian pagi hari. Dan dari pendakian tersebut, target gue adalah sampai di camp 5. Pertama, gue mulai dari Pintu Rimba. Gimana sih? Kalau misalnya kalian itu pendakian, tapi ada saudara yang di dekat pendakiannya pasti lebih dipermudah. Karena gue mengurus perizinan dan semuanya itu sangat dipermudah. Seperti itu ya. Nah, setelah pendakian dimulai dari Pintu Rimba menuju pos 1, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Sekitar memakan waktu 40 menit sampai di pos 1. Pos 1 ada mata air. Gue mencoba airnya. Saat gue minum airnya segar banget dan salah satu air tersegar yang pernah gue minum di gunung. Di situ, gue ngeliat situasinya itu sangat damai, sepi, dan tidak ada pendaki sama sekali yang pasti. Saat itu ya, di bulan Agustus, sehabis 17-an itu biasanya ramai, tapi di situ sangat sepi. Saat gue perjalanan menuju pos 2, itu memakan waktu sekitar 2-3 jam. Di sini gue banyak melihat hewan-hewan seperti ada kucing hutan. Pertama kali gue ngeliat kucing hutan ada di Gunung Tambora. Gue ngeliat ayam hutan, kecil dan cepat banget. Berpikir gue untuk menangkapnya tapi ternyata tidak bisa, dia terlalu cepat. Sampai dari pos 2 menuju pos 3, gue melihat ada babi. Babi setinggi setengah badan gue dan ada culanya. Gue baru pertama kali lihat babi menggunakan cula. Kalau gue berpikir pasti kalau misalnya babi ini nusuk gue bakal ngerasain meninggal langsung di tempat. Dan gue berinisiatif untuk menggunakan golok gue yang ada di samping. Gue udah siap mengeluarin golok yang ada di samping keril gue. Gue malah diketahui oleh saudara gue. Kenapa katanya kok takut ya sama babi ya? Kok takut? Ya jelas takut karena itu emang pasti membahayakan kita dong. Ada 5 babi cuy. Nah, setelah ternyata gue ingin mengeluarkan golok, ternyata babi tersebut langsung kabur masuk ke dalam hutan. Di situ jelas saudara gue semakin ketawa untuk melihat gue. Sampai di sini belum ada kisah misteri yang gue alamin. Tapi saat pertama kali gue masuk ke Pintu Rimba, di situ gue mengambil tanah segenggam dan menciumnya. Itu menurut om gue yang dari Jakarta itu suggest kalau kita masuk ke daerah Gunung Tambora itu kita memberikan salam dan kita juga memberitahu kalau kita itu orang sini gitu maksudnya. Nah, setelah kisah dari pos 1 sampai pos 3 tidak terjadi apapun, gue berlanjut ke pos 4. Di pos 4 itu sekitar memakan waktu 2 jam sampai sekitar pukul 16.30. Sampai di pos 4 itu sudah hampir setengah 5. Di setengah 5 ini, gue istirahat agak lama di pos 4. Gue menyender pohon. Nah, ternyata di saat gue menyender tersebut, waktu tidak terasa sampai jam 5:20. Sudah hampir maghrib. Di situ ternyata gue melihat ada bayangan sekilas yang lewat. Wah, gue kecapean atau gue ngeliat sesuatu ya? Tapi nggak mungkin lah. Jadi gue langsung ngajak Budi untuk melanjutkan perjalanan. Di sini kita memasuki yang disebut hutan jelatang. Jelatang itu ada daun yang ada bulu-bulunya itu. Bulu-bulunya ini kalau misalnya kena kulit kita itu terasa seperti tersayat, perih sekali. Nah, sampai gua di hutan jelatang, di situ seperti banyak banget yang ada di samping gua. Tapi seperti biasa, gue tidak mempedulikan mereka. Dan ternyata sudah hampir memasuki waktu maghrib di 18:15. Gue sampai di pos 5. Di pos 5 ini banyak yang menyebutkan ada kandang babi. Di situ disebut juga sarangnya air juga karena ada air itu di situ, tapi airnya ternyata kotor dan keruh, tidak bisa diminum. Yang menurut gue ternyata itu ada mata air, ternyata tidak ada mata air di pos 5 dan hanya ada mata air di pos 1 dan pos 3. Sampai di situ gue mendirikan tenda, masak sampai sekitar jam 20.30. Gue selesai masak dan istirahat. Di situ gue banyak ngobrol, gue masih di depan tenda. Nah, ternyata gue itu ketiduran. Dan akhirnya di sekitar jam 1 malam, gue seperti mendengar suara langkah kaki pendaki. Entah ada pendaki atau tidak.
tapi mereka seperti ngobrol dan seperti lewat. Ternyata tidak ada sama sekali pendaki yang mendaki saat itu. Gue bangun, dikira gue halusinasi atau mimpi, tapi suaranya jelas sekali kalau misalnya banyak yang sedang naik. Dan gue melihat jam, makanya gue langsung lihat di sekitar jam 1:15. Di situ banyak suara-suara yang seperti ngobrol, dan dikira gue di sana ada pendaki yang lainnya. Gue ingin membuka tenda dan melihat, dan untuk memastikannya, dan saat gue buka tenda tidak ada sama sekali pendaki dan suara itu lenyap, hilang seketika. Seperti apa sih kalau misalnya kalian mendengar pendaki ingin mendirikan tenda? Pasti ramai kan, seperti kayak gubrak, tapi tidak ada sama sekali. Positifnya gue berpikir kalau misalnya itu babi, tapi tidak mungkin babi berbicara kan. Nah, selanjutnya gue tidur lagi dan menutup muka gue dengan sleeping bag. Tidak lama, sekitar jam 3, ada suara pendaki lainnya. Gue masih berhalusinasi mungkin kalau misalnya itu suara yang seperti tadi ya. Suaranya semakin jauh, atau mungkin itu benar ya. Saat gue buka tenda, nyata itu benar, ada pendaki yang sedang summit ke puncak Tambora. Jam 3:15 gue sudah siap untuk mendaki. Gue sudah memasukkan barang, makanan, sleeping bag, atau yang lainnya ya, gue masukin ke dalam untuk summit attack ke puncak Tambora. Jam 3:30 gue jalan. Di sana gue jalan sangat cepat karena teman gue atau saudara gue Budi, dia itu jalannya cepat banget. Nah, gue minta, Budi tolong dong bawain tas aku. Nah, di situ Budi mau, dan baik sekalinya dia membawakan tas gue dan jalan gue semakin cepat lagi. Tidak lama, sekitar waktu 4:10, gue menyusul pendaki lainnya. Masih di dalam hutan dan belum terlihat pohon cemara yang tinggal satu, biasa disebut cemoro tunggal. Sebelum bibir kawah Tambora, belum sampai. Nah, ini di sini gue ngobrol-ngobrol tentang pendakian bersama pendaki tersebut. Dari mana asalnya, dia itu orang mana. Seperti biasa kalau misalnya kita ketemu pendaki lain. Setelah banyak bicara dengan pendaki tersebut jalan. Mereka menuju bibir kawah. Di bibir kawah ternyata mereka itu berpisah dan berpencar karena masih gelap dan tidak ada jejak kaki sama sekali. Karena banyak angin, pasir-pasir di bibir kawah itu semua membuat jejak kaki lenyap. Dia berpisah untuk mencari jalan sampai ke puncak Tambora. Karena ada banyak puncakan yang itu seperti puncak gunung Tambora. Nah, di sini gue kan masih beristirahat ya, dan mereka itu jalan duluan. Gue istirahat itu sekitar setengah jam karena gue kan ngerokok dulu atau makan dulu. Jalan lagi di sekitar jam 4:40. Gue menyusul mereka sampai ke bibir kawah. Di bibir kawah, ada salah satu yang berteriak, "Tolong, tolong bang." Gue samperin dong. Ada satu orang pendaki yang tadi ngobrol sama gue. Dia berbicara, "Bang, teman-teman gue sama gue terpisah bang." Dan dia minta air sama gue. "Bang, boleh minta airnya nggak bang?" Airnya habis. Kebayang kan? Gue akan memberikan airnya. Karena gue bawa air banyak ya. Kalau gue pendakian itu pasti gue bawa air lebih baik, lebih daripada kurang. Itu menurut gue. Setelah gue kasih air, dia menjelaskan tentang teman-temannya yang mencari jalur ke puncak karena jalur itu ketutup. Di sekitar jam 5:20, gue mencari teman-temannya. Teman-temannya bersama dia itu berpisah lumayan cukup jauh. Gue berteriak dengan namanya, tapi gue nggak sebut namanya. Gue berteriak mengitari bibir kawah. Sepanjang bibir kawah itu gue telusurin. Dan akhirnya sekitar setengah jam kemudian gue bisa menemukan mereka. Ternyata satu temannya mereka ini terpisah dari timnya. Yang lainnya sudah bertemu. Hampir terang, di sekitar jam 6:10, cahaya matahari sudah hampir sampai. Dan akhirnya Budi mengantarkan kami. Budi mengantarkan kami ke puncak Tambora karena hanya dia yang tahu jalur jelasnya.
karena dia sudah 4 kali ke puncak Tambora untuk mengantar orang. Di sini sudah sampai di sekitar jam 6.40. Nah, di sini sampainya kita di puncak Tambora sudah terlihat matahari terbit. Jadi tujuan kita summit untuk melihat matahari terbit hanya sampai di tengah jalan atau tidak tercapai di puncak. Di tengah jalan kita foto-foto sebelum puncak saat matahari terbit. Matahari terbit itu bagus sekali kalau dari Tambora karena dia terlihat ada lubang yang besar dan di atasnya itu ada seperti bola cahaya merah yang lagi jalan ke atas. Itu bagus banget. Di sini gue selebrasi cukup lama karena di situ gue menghabiskan makanan dan minuman yang gue bawa. Jangan sampai kita turun menyisakan banyak makanan. Jadi gue menyisakan sekitar 30% makanan gue saat turun. Di situ gue sampai 1 jam lebih, 1 jam 10 menit lah. Dan mereka hanya 30 menit di sana. 30 menit di puncak setelah selebrasi pendaki tersebut turun. Gue melihat pendaki-pendaki tersebut, padahal mereka baru pertama kali dia mencoba jalur yang baru. Dia tidak turun di jalur yang kita naiki. Dia melewati jalur kiri yang lebih curam lagi. Dan gue nggak tahu itu jalurnya kemana saat itu. Dan setelah gue lihat mereka salah jalan ya, karena di atas puncak itu bisa melihat kemana mereka jalan. Justru gue meneriaki mereka. Gue meneriaki, bang, salah jalan bang. Padahal gue kenceng banget teriaknya, tapi mereka sudah tidak dengar. Dan terpaksa gue biarkan mereka. Saat ini gue langsung turun di waktu jam 8:10. Saat gue turun, gue sampai di pos 5 sekitar jam 9:15. Di jam 9:15 gue masak dan packing. Hampir jam 12 siang, gue melakukan perjalanan turun ke pos 4. Pos 4 sampai di jam 2:15. Di sini, gue tidak istirahat banyak dan langsung berjalan lagi. Gue rencananya itu istirahat di pos 3. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, gue sampai di pos 3. Di jam 3:20, saat pos 3 gue sampai, gue istirahat. Ternyata di sana gue ketemu pendaki yang naik ke puncak. Gue tanya dong, bang, tadi emang lewat mana bang? Kok abang lewat jalur yang beda sih bang sama naik? Iya, kalau saya baca sih jalur situ bisa dilewatin mas. Oh, jadi dia mencoba jalan setelah baca di salah satu blog di Google. Sangat tidak direkomendasikan. Karena kalau misalnya kalian sial, pasti kalian bakal menjadi salah satu korban survivor. Nah, di sini gue banyak mencari dan menggali informasi dari mereka. Dan setelah gue banyak mencari informasi dari mereka, gue mengajak mereka untuk nginap di rumah Budi. Karena rumah Budi itu ada 2. Yang satu itu rumah panggung, masih kayu. Yang satunya lagi itu rumah bata. Jadi gue lihat saat itu rumah bata yang paling gede adalah di rumah Budi saat itu ya, 2015, bulan Agustus. Jadi gue ngajak mereka untuk tidur di rumah Budi. Gak lama setelah itu, sekitar jam 4:05, gue turun. Gue turun duluan, tapi mereka juga bakal turun juga hari itu juga, malam itu juga. Gue tidak mau sampai melewati batas maghrib. Setelah gue jalan, tidak lama gue sampai di pos 2. Di pos 2 ini, suasana sudah berganti hampir malam. Di sini gue banyak mendengar suara hewan dan ada suara yang lainnya juga. Gue nggak bisa mendengar jelas, tapi yang pasti itu bukan manusia karena tidak ada pendaki lain selain kita di sana. Di pos 2 ini, gue tidak banyak istirahat karena di sana suasananya masih cukup mencekam. Gue lanjut lagi di pos 1. Sampai di pos 1 di sekitar jam 6:10. Di sini, gue banyak merasakan hal-hal yang gak enak banget. Karena gue digangguin dan di situ waktu sudah lewat dari jam biasanya maghrib. Banyak yang mengganggu gue, seperti ada suara-suara. Di sini gue mendengar suara pemotong kayu. Ada suara gergaji mesin. Ada suara cewek yang nangis. Suara gergaji mesin deket banget sama gue. Saat gue jalan, setelah gue istirahat
atau setelah gue berhenti saat azan maghrib, di pos 1 ini gue mendengar suara gergaji yang hampir jauh banget. Suara gergaji mesin loh. Gue setelah istirahat di sana, jalan lagi buat sampai ke pintu rimba itu seperti 20 menit sudah sampai sebenarnya. Setelah gue jalan dari pos 1 sampai ke pintu rimba, di sini banyak yang mengganggu gue. Suara gergaji mesinnya kenceng banget, deket banget sama gue, dan tiba-tiba hilang. Gue jalan sedikit lagi, pelan, santai, ada suara lagi, jauh. Tiba-tiba kencang dekat gue lagi. Aneh dong, ini apaan ya? Gue nanya sama Budi, Bun, di sini emang ada suara potong kayu ya? Ya ada, kalau misalnya siang, kalau sore udah nggak mungkin ada. Dia bilang kayak gitu. Gue nggak tahu suara penerbang kayu itu beneran atau bukan. Yang pasti saat gue jalan, gue ngeliat ada seorang wanita pakai gaun putih. Di sini gue berpikir positif. Mungkin itu halusinasi gue. Tapi ternyata tidak, karena dia semakin jelas. Di depan pohon, dan saat gue jalan, gue melihat ke kiri. Kok masih ada anjir? Gue jalan aja udah. Setelah gue jalan, ternyata dia terbang ke arah gue dari belakang. Yeay. Itu kayak lu ngeliat layangan terbang putus deket lu, tapi itu sosoknya hantu wanita. Itu benar-benar gak lucu, dan di situ gue lari kecil, dan Budi nanya, dia kenapa? Kok lari? Dia nanya gitu dong. Saat itu gue langsung lari, dan Budi manggil gue, dia kenapa lari? Dia kan ngomongnya cepet banget tuh ya. Langsung jawab, nggak apa-apa Bud, lari aja udah. Karena sudah hampir sampai di sini, gue melihat ada pos pintu rimba ya di pinggir jalan, tapi gue nggak tahu itu posisinya di pintu rimba yang mana. Nah, di sini gue itu berhenti di pos itu. Gue suruh Budi untuk menelpon bapaknya untuk menjemput kami di pos tersebut. Setelah Budi menyalakan HP, di situ gelap banget. Gue tetap nyalain headlamp buat jadi lampu penerangan kita, dan ternyata hantu wanita itu masih ngikutin dan ada di pinggir pintu rimbanya. Itu sekitar di jam 6.40. Lama banget. Lama banget gue nungguin, sekitar hampir setengah jam, tapi itu kayak waktunya lama banget. Dan di situ masih gue dengar suara penebang pohonnya. Dan penebang pohonnya ini suaranya semakin jauh. Gue juga nggak ngerti kenapa. Nah, ternyata saat gue melihat ke arah yang tadi ada hantu wanitanya ini, ternyata dia itu tiba-tiba hilang. Gue nggak tahu dia kemana. Saat gue mendekat ke arah dia, kan gue lepas keril dan ke arah pintu rimbanya ya. Dan tiba-tiba di situ muncul kayak ada bayangan hitam itu mendekat ke gue. Depan muka gue langsung, dan gue tiba-tiba langsung lari dong. Di situ gue tidak ingin bercanda lagi di tempat yang baru. Ternyata emang bercandaan gue di situ sangat mengundang hal-hal misteri yang jadi mendekat ke gue. Sekitar jam 7:15, Bapak Budi akhirnya datang. Kita dijemput oleh dia, dan gue sampai di rumahnya sekitar 15-20 menit, karena jarak itu cukup dekat. Sampai di rumahnya, gue ganti baju, udah pas baju semuanya. Ternyata sekitar 2 jam kemudian setelah gue packing, gue ketemu pendaki yang lewat, dan ternyata itu pendaki yang gue ajak buat nginep di rumah Budi dong. Gue teriak ke mereka, Mang, Mang, Mang. Karena kan ceritanya kan gue dari daerah Sunda. Terus habis gue manggil mereka, gue ajak nginep mereka, dan gue banyak cerita tentang apa hal-hal yang mereka rasakan di situ. Banyak kisah-kisah mereka ternyata di pos 3 yang luar biasa juga, ternyata banyak hal mistisnya juga di sana. Tapi di situ gue menceritakan hal-hal yang gue alamin. Tidak semuanya gue ceritain, tidak potong kayu itu yang gue ceritain juga, atau yang wanita itu juga. Setelah gue tanya-tanya ke Budi, kenapa sih kok ada kayak ada cewek di situ? Dan ternyata juga di situ ada rumah Belanda. Di dekat jalur pendakian tersebut ada guest house, rumah Belanda. Dan yang gue pikirkan adalah mungkin itu hantu noni Belanda yang daerah situ kali ya. Karena itunya tinggi, pakai gaun,
dan gue seperti biasa ngeliat mukanya tuh rata gitu. Itu sih yang gue obrolin sama Budi, dan itu kisah misteri yang gue alami di Gunung Tambora. Mungkin segitu aja perjalanan mistis gue saat mendaki Gunung Tambora. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel Al Revilas. Yuhu!